memperhatikan adanya efek dari tokoh-tokoh yang bisa menjadi public figure yang dikenal di eh, baik itu media sosial maupun juga track record di pemerintahannya. Salah satu yang memang menjadi key opinion leader yang kita harapkan di Jawa Barat bisa membantu peningkatan suara Golkar ini adalah Pak Ridwan Kamil, gitu Pak. Kebetulan beliau juga sudah resmi bergabung dengan Golkar. Kita berharap bahwa dengan adanya gabungan strategi penggalangan teritorial, penggalangan fungsional, dan adanya tokoh key opinion leader ini bisa mengembalikan kejayaan Golkar di Jawa Barat. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan serangkaian wawancara untuk menyongsong pemilu, terutama pemilu legislatif 2024 dengan menampilkan para tokoh calon legislatif yang mudah-mudahan merupakan caleg-caleg idaman. Salah satu yang sudah bersama saya saat ini adalah Bapak Budi Setiawan, SP-MSc. Beliau adalah caleg DPR RI Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat 3. Apa kabar Pak Budi? Baik Pak, Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Budi ini lahir di Bogor 22 Maret 1967, menyelesaikan S1 Ekonomi Pertanian IPB tahun 1991, kemudian S2 Kebijakan Publik di Universitas Pajajaran, pernah menjadi Direktur PT Berkah Jaya Persada, pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat 2004-2009, pernah menjadi staf khusus Kementerian Perindustrian, dan saat ini duduk sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, mewakili Dapil Jawa Barat 3, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor. Dan ke depan 2024 juga dicalonkan kembali di Dapil yang sama. Nah, Pak Budi mungkin bisa sepintas menceritakan bagaimana awalnya bergabung dengan Partai Golkar, bahkan sampai menjadi anggota DPR RI. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Bambang. Awal mula saya terlibat di partai politik Golkar ini berawal dari memang kepenasaran saya terhadap Golkar, karena memang ayah saya yang juga di Golkar saat itu, angkatannya Pak Bambang Sadono juga saat itu aktif di Golkar. Jadi saya banyak membaca memang buku-buku terkait Golkar, Pak. Nah, awal mula saya itu tahun 88 bergabung di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, di mana AMPI saat itu memang menjadi organisasi underbow dari Golkar. Jadi berawal mula dari Angkatan Muda Pembaruan Indonesia.
kemudian aktif di Golkar Kota Bogor Pak waktu itu, kemudian ya merangkak ke provinsi, kemudian ke pusat, dan awalnya di pusat Pak di Pokja, organisasi kaderisasi dan keanggotaan. Saat itu ketua umumnya Pak Akbar Tanjung. Jadi sebelum masuk ke susunan ke struktural kepengurusan itu awalnya di Pokja dulu Pak, begitu Pak. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki, menuju bilik suara, Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi. Iya, terima kasih. Pak Budi Setiawan ini putranya Pak Hatta. Kita suka manggilnya Kanda Hatta pada waktu Ya. itu. Jadi luar biasa, senior Partai Golkar. Nah, Pak Budi sekarang sudah 5 tahun, hampir 5 tahun lah berada di DPR RI. Apa saja yang sudah dikerjakan, yang diperjuangkan, terutama untuk konstituen? Iya Pak, kebetulan memang saat ini dalam Undang-Undang Susduk DPRD Provinsi dan DPRD Kota khusus terhadap DPR RI ini ada pasal yang memang mewajibkan kami sebagai anggota DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan Pak. Kebetulan karena tugas saya di Komisi 4 yang membawahi bidang pertanian, kelautan, perikanan, lingkungan hidup, dan kehutanan, saya tentunya memperjuangkan sesuai lingkup bidang komisi saya. Pertama ini adalah kami bersama teman-teman Komisi 4 memperjuangkan terbentuknya segera Badan Pangan Nasional, Pak. Badan Pangan Nasional ini kami anggap sangat strategis, mengingat bahwa pangan menjadi isu utama, baik saat ini maupun ke depan. Saat ini saja kita sedang menghadapi kondisi tanda kutip Pak, kekurangan produksi beras Pak, akibat adanya perubahan iklim yang mengakibatkan pergeseran musim tanam, sehingga produksi beras di 2023 ini memang di bawah target, sehingga untuk itu memang kita perlu ada sebuah badan Pak yang memang mengurusi terkait ketersediaan pangan, kemudian keterjangkauan masyarakat terhadap pangan tersebut, dan juga kualitas pangannya Pak. Nah, alhamdulillah kita bisa berhasil membentuk Badan Pangan Nasional tersebut. Kemudian di sisi lain kemudian kita juga perjuangkan adalah terkait ketersediaan pupuk Pak. Mengingat memang upaya kita untuk meningkatkan produksi pangan ini juga bergantung kepada ketersediaan pupuk, dan industri pupuk kita terus terang saja Pak, kalau memang bergantung kepada jual pupuk, mereka memang merugi Pak, karena kita meminta agar bisa dilakukan subsidi terhadap pupuk tersebut. Justru ada timbal balik dari hasil yang lain seperti jual amoniak bagi pabrik pupuk tersebut. Itulah yang menyebabkan pabrik pupuk kita masih bisa terus bertahan sampai sekarang ini. Dan ketersediaan pupuk ini juga kita memperjuangkan untuk menggenjot pupuk organik Pak. Saat ini memang sudah banyak home industry yang bergerak di bidang pupuk organik, baik itu pupuk organik granul, cair, maupun pupuk organik hayati. Ini memang karena kemampuan pemerintah untuk mensubsidi pupuk ini hanya 30% Pak dari kebutuhan seluruh pupuk nasional. Itulah kita menggenjot pupuk organik untuk alternatif bagi ketersediaan pupuk yang cukup murah yang bisa terjangkau oleh petani. Selain itu juga kita memperjuangkan terbentuknya Badan Karantina Indonesia Pak, mengingat memang masih banyak pangan kita yang memang bergantung kepada impor saat ini,
terutama selain memang kebutuhan pokok kita beras, juga ada hortikultura, Pak, ada produk buah-buahan, dan ini memang menuntut bagi kualitas pangannya, Pak. Mengingat kadang sering terjadi bahwa pangan impor ini kurang memperhatikan unsur higienis, Pak, dan juga membawa unsur-unsur mikroorganisme yang masih melekat di dalam produk-produk impor tersebut. Itulah yang menyebabkan kami memperjuangkan terbentuknya Badan Karantina Indonesia untuk lebih memfilter dan mensterilkan adanya unsur-unsur mikroorganisme luar itu yang bisa masuk ke Indonesia, dan alhamdulillah sudah terbentuk, Pak, Badan Karantina Indonesia. Berikutnya adalah kita juga memperjuangkan agar terbentuknya sistem neraca komoditas, Pak. Saat ini sudah terbentuk, Pak, sistem neraca komoditas. Sistem neraca komoditas inilah yang nanti akan menjadikan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait posisi produk-produk pangan kita, keseimbangannya seperti apa, untuk bisa menjaga juga harga, Pak. Mengingat belakangan ini memang harga dari terutama beras memang naik, Pak, dan bukan hanya beras tapi juga beberapa produk hortikultura juga naik seperti bawang merah. Ini dengan dibentuknya sistem neraca komoditas, Pak, kita bisa mengantisipasi kondisi-kondisi di mana nanti perlu dilakukan penguatan terhadap cadangan, Pak, sehingga nanti bisa menstabilkan harga dari produk pangan itu, Pak. Demikian, Pak. Nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat. Iya, baik, luar biasa. Background Pak Budi ini adalah alumni IPB, jadi luar biasa menguasai di bidang yang tepat penugasannya di DPR. Iya, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan terpilih kembali. Apa yang masih akan diperjuangkan untuk 5 tahun yang akan datang? Iya, Pak. 5 tahun yang akan datang memang kalau memang masih bisa ditugaskan di komisi yang sama, ingin lebih menekankan kepada perjuangan di bidang lingkungan, Pak. Mengingat memang saat ini kondisi lingkungan kita sudah mendapatkan red alert terkait dengan kondisi polusi udara kita, Pak. Yang ini memang menuntut harus adanya keseimbangan di dalam pemanfaatan ruang terbuka bagi penyerapan polutan-polutan yang memang dihasilkan mau tidak mau dari hasil kemajuan pembangunan ekonomi kita, Pak. Kemajuan pembangunan ekonomi ini tidak bisa dipungkiri juga telah menghasilkan terjadinya lonjakan terutama kepemilikan kendaraan roda 2, Pak, yang cukup signifikan sekali. Kendaraan roda 4 tidak sebesar kendaraan roda 2, tetapi juga ada sumbangan polutan dari sektor energi, Pak, karena kebutuhan energi kita seiring dengan kemajuan perekonomian kita menuntut banyak pembangunan energi yang memang masih konvensional, Pak, penggunaan terhadap kebutuhan batu bara. Ini memang menuntut kualitas keseimbangan pembangunan kita dengan memperhatikan lebih banyak lagi nanti terhadap kondisi lingkungan dan daya dukung lingkungan. Ini yang saya harapkan ke depan saya berkesempatan untuk bisa memperjuangkan ini, Bapak. Iya, itu sejalan dengan konsep green energy, green industry, itu Pak Budi ya kira-kira? Betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya begini. Ya. Jawa Barat itu pernah dikenal sebagai basis atau sebagai
kekuatannya Partai Golkar. Nah, Betul. kemudian kelihatannya terjadi perubahan-perubahan. Nah, apa yang akan diperjuangkan dan apa faktor-faktor yang kira-kira bisa mendorong untuk naiknya kembali pamor dan terutama dalam bentuk kursi bagi Partai Golkar di Jawa Barat, Pak? Iya Pak, kebetulan memang saat ini kita harus juga selain kepada strategi yang memang konvensional yang saat ini masih bisa berjalan, seperti penggalangan teritorial Pak, kemudian penggalangan kepada para tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal kalau di Golkar itu penggalangan fungsional. Juga kita memperhatikan adanya efek dari tokoh-tokoh yang bisa menjadi public figure yang dikenal di baik itu media sosial maupun juga track record di pemerintahannya. Salah satu yang memang menjadi key opinion leader yang kita harapkan di Jawa Barat bisa membantu peningkatan suara Golkar ini adalah Pak Ridwan Kamil, gitu Pak. Kebetulan beliau juga sudah resmi bergabung dengan Golkar. Kita berharap bahwa dengan adanya gabungan strategi penggalangan teritorial, penggalangan fungsional, dan adanya tokoh key opinion leader ini bisa mengembalikan kejayaan Golkar di Jawa Barat. Iya. Nah, kemudian juga menjelang Pilpres dan Golkar sudah bergabung di Koalisi Indonesia Maju dengan calon presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, kira-kira apa dampak calon wakil presiden ini Gibran Rakabuming Raka yang di-endorse oleh Partai Golkar? Artinya dampaknya untuk Partai Golkar sendiri di Jawa Barat kira-kira seperti apa? Ya, menarik memang ini Pak. Jadi kami dari era kepemimpinan Golkar Pak Abu Rizal Bakri telah membuat sebuah konsep visi negara kesejahteraan 2045. Di mana landasan dari visi negara kesejahteraan 2045 ini berdasarkan potensi bonus demografi yang akan dimiliki oleh Indonesia, di mana puncak bonus demografi ini di tahun 2030. Memang generasi ini Pak, milenial dan zilenial inilah yang nanti akan membawa kunci keberhasilan Indonesia bisa menjadi negara sejahtera di tahun 2045. Sejak era Pak Erlangga sebagai penerus dari Pak Abu Rizal Bakri telah memperhatikan secara khusus pengembangan dari basis masa baru terhadap generasi muda ini Pak. Kita telah membentuk Golkar Institute yang juga berfokus kepada perlipatan secara aktif generasi muda, baik itu mulai dari zilenial maupun milenial, terhadap politik pemerintahan, terhadap kebangsaan, terhadap kondisi keterlibatan aktif juga peran zilenial milenial terhadap sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian juga kita telah mengendorse dan berhasil mendudukan banyak sekali generasi muda milenial, baik itu di posisi calon kemarin ini ada 40 Pak, kita yang 40 hampir 50 sebenarnya Pak, 48 gitu yang berada di under 40 Pak, di bawah usia 40 tahun, baik dia menduduki sebagai posisi ada yang calon, ada yang wakil gubernur, ada yang bupati, wakil bupati, ada wali kota, wakil wali kota, dan kemudian juga di hasil pemilu 2019 juga ya 30% kita berhasil dudukan generasi-generasi milenial ini. Pada intinya Pak, memang Golkar menganggap bahwa kunci keberhasilannya adalah kepada bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas generasi milenial dan zilenial ini menjadi generasi emas nanti Pak di 2045. Kepedulian Golkar terhadap hal itu ditunjukkan secara lebih berani lagi Pak dalam posisi penentuan calon wakil presiden. Oleh karena itu memang kemarin ini Partai Golkar
partai yang pertama kali menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena memang keberanian ini harus dimulai. Dan memang kalau soal personal Pak, saya sampaikan saja, tentu ada banyak perbedaan pendapat Pak di dalam Golkar sendiri. Tetapi karena kita memang sudah menyepakati sejak era Pak Ical kemudian sampai sekarang ini komitmen kita untuk melakukan regenerasi bagi munculnya generasi emas bagi bangsa ini bisa maju nanti sejahtera di 2045 ini yang menjadi komitmen bersama yang kemudian memang memerlukan waktu untuk kemudian bisa menyepakati. Kita berani untuk memunculkan generasi milenial yang punya saat ini punya pengalaman duduk di pemerintahan untuk muncul di pentas nasional Pak. Tentunya dengan memadukan dengan generasi senior seperti Pak Prabowo, ini kita harapkan pemerintahan masa yang akan datang ini lebih memperhatikan kepada generasi-generasi milenial dan lebih kepada upaya serius meningkatkan kualitas mereka sebagai generasi emas berikutnya Pak. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Ya, menurut beberapa prediksi sementara bahwa di Jawa Barat pasangan Prabowo Gibran dominan dan akan unggul, gitu ya. Apalagi kalau dinamika menuju Pilpres ini juga sangat kondusif dan sangat positif. Nah, pertanyaannya bagaimana atau apa yang ditawarkan terutama oleh Partai Golkar ya untuk memenangkan menambah suara Partai Golkar sekaligus juga mendorong calon presiden wakil presiden. Jadi gagasan program mungkin apa yang bisa disampaikan? Iya, tentunya memang Partai Golkar khusus di Jawa Barat Pak Bambang memang menghadapi kondisi yang tidak mudah, dilematis. Faktanya bahwa 2019 pemenang pemilu legislatif di Jawa Barat adalah Partai Gerindra. Sementara saat ini Partai Golkar ikut di dalam koalisi di mana mengusung capres Pak Prabowo. Tentu kita memperhitungkan efek elektoral, efek kotel efek dari Pak Prabowo kepada Gerindra cukup tinggi, Pak. Dan ini membuat posisi Golkar untuk bisa leading di Jawa Barat bukan hal yang mudah, gitu. Nah, ini yang memang kemudian kita sadari bahwa diperlukan memang kerjasama basis-basis wilayah yang memang tidak perlu harus bertubrukan sesama koalisi Indonesia Maju ini, Pak. Dan memang Partai Golkar menganggap bahwa kita ini sebenarnya dalam politik bersaing sebenarnya lebih kepada bersaing di internal, Pak. Artinya begini, Pak. Persaingan dengan partai lain dalam upaya untuk merebut kursi tentunya harus didasarkan kepada kualitas caleg-caleg kita, Pak. Jadi kita lebih kepada untuk meningkatkan kemampuan mendudukkan caleg-caleg potensial ketimbang kita mau bersaing dengan partai lain dan merebut basis-basis partai lain, Pak. Jadi lebih kepada bagaimana menyiapkan kader-kader kita di legislatif ini, di caleg-caleg ini yang memang punya konsep untuk bisa meningkatkan suara, gitu kan, tanpa harus kemudian
harus kerja keras kita masuk di wilayah-wilayah basis partai lain yang kemudian juga nanti menjadikan kita akhirnya suasana persaingan tentu akan menjadi keras, Pak, gitu kan. Nah, ini yang lebih kepada strategi Partai Golkar, Pak, untuk lebih menempatkan banyak caleg-calegnya untuk bisa melihat kepada sebaran, Pak, kepada sebaran ketimbang harus membobardir wilayah basis lawan gitu. Kemudian memang kalau untuk menjual Pak Prabowo dan Gibran, Pak, memang ini kalau di Jawa Barat hal yang juga membuat ada kondisi mudah, ada kondisi juga tidak mudah aja, Pak. Karena kondisi mudah 2019 memang pemenangnya Prabowo, Pak, di Pilpres kemarin. Tapi posisi 2024 ini basisnya kan agak terpecah juga, Pak, dengan Pak Anies. Tetapi memang sekali lagi kita ingin memperjuangkan ceruk milenial, Pak. Jumlah milenial ini, Pak, kalau disatukan dengan zilenial ini hampir mencapai 56% dari jumlah pemilih 2024, Pak. Tentu ini yang menjadi ceruk keunggulan Golkar yang ingin dimanfaatkan karena memang Golkar telah dari awal punya program untuk meningkatkan generasi milenial dan zilenial, kepedulian kepada mereka. Ini yang akan kita menjadi kunci jualan kami, Pak, Partai Golkar. Dan kami lebih banyak nanti menyampaikan kepada masyarakat bahwa track record Pak Prabowo yang ada di kepemimpinan nasional, track record juga Gibran Rakabuming Raka yang ada di kepemimpinan daerah merupakan gabungan yang memang menunjukkan bahwa pemerintahan ini itu adalah gabungan dari kekuatan senior junior, juga ada upaya kita untuk menunjukkan juga kita ingin ada keseimbangan pembangunan, Pak, antara pusat dan daerah. Kemudian juga lebih banyak nanti akan kita jual adalah bagaimana track record kedua capres dan cawapres kita ini yang memang sudah berkontribusi di kepemerintahan Jokowi periode kedua, yang memang periode Jokowi yang kedua ini telah banyak prestasi pembangunan khususnya di bidang pembangunan ekonomi yang boleh dibilang saat ini kita sudah memasuki memang stabil berada di G10, Pak. Tinggal kita bagaimana upaya bisa keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah, karena menengahnya sudah tinggi, Pak, sudah berada di atas, dan kita harapkan generasi muda ini, generasi milenial ini dan pasangan ini gitu kan bisa membawa lebih maju lagi, Pak. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi. Ya, jadi kalau boleh disimpulkan ya, Golkar Jawa Barat karena tadi titik tekannya untuk memperhatikan generasi milenial dan zilenial tadi, pasti elektoral efeknya dari cawapres Mas Gibran, dan apalagi kalau disebut-sebut tadi Pak Jokowi walaupun tidak secara langsung itu pasti akan membantu Partai Golkar kira-kira. Iya, Pak. Tentunya Pak Jokowi meskipun beliau mendukung semua pasangan, tetapi citra Pak Prabowo, apalagi Pak Gibran gitu kan, yang lekat dengan kepemimpinan Pak Jokowi ini, khususnya Pak Prabowo memang gitu kan, itu merupakan citra di mana Golkar juga ada di dalamnya, Pak, gitu kan, yang Pak Erlangga juga Menko Perekonomian, itu merupakan citra dari pemerintahan yang ada saat ini, Pak, yang berhasil membawa
kemajuan perekonomian dari Indonesia. Kita berharap itu yang kita akan jual, Pak. Tetapi khusus, Pak, mungkin Golkar lebih kepada menggarap generasi milenial dan zilenial dengan figur Gibran Rakabuming Raka ini, Pak. Iya. Baik. Terakhir Pak Budi, ini banyak yang mengharapkan supaya perhelatan pemilu, terutama pileg ini akan berlangsung dengan aman, lancar, demokratis, dan damai. Tapi bukan tidak mungkin ada dinamika-dinamika yang cukup kompetitif, cukup kadang-kadang cukup keras. Nah, apa yang jadi konsep Partai Golkar khususnya Pak Budi ini dalam rangka ikut menjaga supaya proses demokrasi ini berjalan dengan lancar, tanpa keributan, kegaduhan, apalagi konflik yang berarti. Iya, Pak. Saya sederhana aja, Pak. Saya lebih menggambarkan kepada upaya saya saja, Pak. Gitu. Berkali-kali saya bertemu dengan baik itu tim relawan maupun di internal Golkar, gitu ya, yang saya sampaikan bahwa dalam pemilu legislatif khususnya di Jabar 3 ini, Pak, gitu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa keberhasilan seseorang caleg atau keberhasilan saya lah gitu misalnya nanti untuk bisa duduk kembali di 2024 ini adalah bagaimana saya bisa mengatasi persaingan di internal Partai Golkar itu sendiri, Pak, gitu, dengan caleg-caleg Partai Golkar yang ada di Jabar 3, Pak, gitu. Tetapi saya sampaikan bahwa saya lebih memilih, bukan bahwa pemilu ini saya ikut mendaftarkan kembali sebagai caleg di Jabar 3 ini lebih kepada upaya bersaing dengan diri saya sendiri, Pak. Jadi saya tidak bersaing dengan siapapun yang ada di sesama dengan caleg Golkar, apalagi dengan yang di luar dari Partai Golkar. Saya lebih memilih saya bersaing dengan diri saya sendiri, bagaimana supaya saya bisa lebih meningkatkan kemampuan berpolitik yang baik, Pak, berpolitik yang santun, berpolitik yang etika, gitu kan, dalam rangka bagaimana masyarakat kemudian bisa bersimpati kepada saya, Pak, dengan gagasan-gagasan yang saya perbaiki. Jadi buat saya ajang pemilu ini adalah ajang untuk memperbaiki kualitas saya, Pak. Bagaimana supaya bisa masyarakat lebih mempercayakan dan bersimpati kepada saya ketimbang saya harus sibuk melakukan politik persaingan, di mana politik persaingan memang seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi. Di persaingan politik ini memang cenderung di situ nanti ada ada iri, kemudian ada sikut-sikutan, ada politik yang sifatnya negatif, gitu, Pak. Jadi daripada ke situ saya lebih mengarah kepada bagaimana saya bersaing dengan diri saya sendiri, meningkatkan kualitas diri. Dan kalau ini memang bisa diterapkan juga di caleg-caleg lain, Pak, apalagi capres dan cawapres, kita bisa berharap adanya pemilu yang tenang, nyaman, dan masyarakat akan menganggap bahwa siapapun yang terpilih rupanya ini semuanya juga memikirkan kondisi bangsa kita, gitu, Pak. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Budi Setiawan, SP MSI, anggota DPR RI dari Partai Golkar, yang sekaligus saat ini sedang menjadi caleg DPR RI Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat 3. Terima kasih, mudah-mudahan sukses. Amin, Pak Bambang, terima kasih juga kesempatannya untuk bisa hadir di terpilih kembali. Ya. Amin, amin, Pak Bambang, amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya sebelum